Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali Selma Gustiana akhirnya bisa kembali hadir menjumpai pemirsa di rumah dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, melihat wilayahnya yang terancam bahaya dan dampaknya yang sangat merugikan warga, pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Tidak hanya dengan pihak pemerintah nasional, bahkan provinsi saja, Kota Pekalongan juga membuka diri untuk menggait pihak-pihak non-pemerintah untuk turut berkontribusi dalam penanganan bencana banjir dan rob. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menjalankan program adaptasi perubahan iklim bersama dengan lembaga kemitraan dari proyek Adaptation Fund. Lalu kira-kira apa itu lembaga kemitraan dan bagaimana komitmen bersama menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim? Kita akan membahasnya bersama di Expose episode kali ini. Sudah hadir kedua narasumber hebat kita. Yang pertama ada tuan rumah kita, ada Pak Aaf atau Ahmad Auzan Arslan Junaid. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa Pak? Tetap sehat dan tetap harus semangat. Sedang sibuk apa Pak? Sibuk ya ini kesibukan rutin aja. Sama ini sedang mempersiapkan tamu yang dibawa Pak Laude Sarif. Baik, dengar-dengar kemarin Pak Aaf baru aja touring ya? Iya, touring kebangsaan kita dengan Forkopimda. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Untuk Kemana itu Pak? refreshing ke daerah Dieng di cari yang segar-segar sengaja ya? Ya, cari yang dingin-dingin. Oke, baik. Kita akan sapa narasumber kita yang kedua pemirsa. Ada Direktur Eksekutif Kemitraan Pak Laude M. Syarif. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kapan tiba di Pekalongan Pak? Semalam. Semalam? Jam 8 Wow, malam, ya. baru semalam ya. Nah Pak Syarif ini kan mungkin cukup sering bolak-balik ke Pekalongan ya Pak ya? Pasti udah nggak asing sama Megono ya? Ya, alhamdulillah sudah. Untuk kedatangannya kali ini apakah sudah menyicipi Megono Pak? Belum. Belum sempat ya, karena baru datang semalam. Setelah dari Expose mungkin. Oh, wajib itu Pak, karena katanya belum afdol kalau datang ke Pekalongan belum mencicipi Megono ya Pak Af ya? Iya. Oke, nah mungkin pemirsa di rumah juga sudah tidak asing dengan sosok Pak Laude M. Syarif ini karena memang beliau adalah mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ya, Pak Syarif ya. Jadi mungkin wajahnya sudah sering seliweran di televisi nasional. Sekali lagi terima kasih sudah hadir ya Pak Syarif. Oke, baik. Sesuai dengan tema kita hari ini yakni mengenai komitmen bersama menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim. Terlebih dahulu mungkin kita akan membahas tentang lembaga kemitraannya ya Pak Syarif. Kita ke Pak Syarif terlebih dahulu. Mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang belum tahu apa sih itu lembaga kemitraan dan mengapa kemitraan mengusung isu perubahan iklim dalam salah satu program kerjanya Pak. Ya, lembaga kemitraan itu dulu awalnya merupakan bagian dari PBB, merupakan bagian dari United Nations Development, UNDP, United Nations Development Program. Tapi sejak tahun 2010-2011 kami memisahkan diri dari UNDP dan menjadi organisasi non pemerintah sendiri. Dulu kemitraan itu mengawal reformasi setelah lengsernya Pak Soeharto. Jadi kemitraan membuat beberapa undang-undang otonomi daerah, membuat undang-undang tentang Komisi Pengawas KPU, Komisi Pemilihan Umum, supaya demokrasi kita lebih baik, menggagas terbentuknya KPK. Karena itu orang-orang kemitraan di KPK itu ada berapa ya? Ada 4 komisioner. Pak Eriana, Pak Bambang Wijoyanto, Pak Mas Ahmad Santosa, saya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada perwakilan kemitraan. Seperti itu. Tetapi di samping isu-isu yang berhubungan dengan demokrasi, upaya penegakan hukum, anti korupsi, sejak 2011 kami mulai bekerja untuk isu-isu lingkungan seperti hutan kemasyarakatan, menjaga Indonesia deforestasinya tidak terlalu besar, dan akhir-akhir ini kita mengusung
perubahan iklim sebagai faktor yang betul-betul harus kita perhatikan bersama. Oleh karena itu maka saya ke Pekalongan karena salah satu yang terdampak besar itu memang pantai utara Pulau Jawa, dan kebetulan Jawa Tengah, wabil khusus Pekalongan itu rop ini makin tinggi, sehingga memang isu-isu perubahan iklim ini menjadi fokus kerja kemitraan sekarang dibanding isu-isu yang lain. Dan kemitraan itu satu-satunya organisasi di Indonesia yang terakreditasi untuk adaptasi perubahan iklim. Dan hanya 2 organisasi di Indonesia yang terakreditasi untuk Green Climate Fund, untuk dana khusus untuk perubahan iklim di Indonesia, PT SMI dan kemitraan. Jadi memang ya kami lumayan ada beberapa proyek di Indonesia, tapi yang paling besar ini untuk sementara masih di Pekalongan. Berarti terfokus di Pekalongan untuk sementara ini ya Pak ya? Untuk sementara. Oke. Untuk terbentuknya sendiri sudah berapa lama berarti Pak lembaga kemitraan ini? Itu terbentuk tahun 2000-an. Oh 2000-an, sudah lama sekali ya? Ya sebenarnya nggak, untuk sebuah organisasi belum lama-lama banget, tapi jadi kan Lengser Soeharto 98, jadi mulai 99 tahun 2000 mulai seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pak Aaf. Pak Aaf, sejak kapan sih kemitraan bersama pemerintah Kota Pekalongan menjalankan program adaptasi perubahan iklim ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif? Ya, kalau dari komunikasi awal, perencanaan itu sebetulnya kita sejak dari tahun 2015, tetapi di situ kan ada perbaikan proposal, kerjasama, terus memang situasi dan kondisi di lapangan, baru kita MOU di tahun 2021. Nah ini mudah-mudahan perjalanan yang panjang, terus betul-betul kemitraan ini fokus untuk Kota Pekalongan. Salah satu fokus besarnya untuk Kota Pekalongan. Harapan kami kita mendukung program ini supaya dari kemitraan ini juga menjadi rujukan nanti kalau Pekalongan berhasil, penanganan berhasil, berarti rujukan untuk ke kota maupun kabupaten yang lain. Tapi mudah-mudahan kita mensupport, kita ibaratnya dapat rezeki durian runtuh lah ya, kemitraan memperhatikan Kota Pekalongan, dan selama ini kerjasamanya, komunikasinya alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Tinggal kita dijaga dan fokus tentang apa ini yang terjadi di lapangan, karena situasi di lapangan ini sangat cepat. Kalau Pekalongan ini bukan hanya tentang peninggian muka air, tetapi penurunan muka tanahnya juga sangat luar biasa tinggi. Oke, berarti Kota Pekalongan ini bisa dikatakan menjadi pilot project-nya ya? Iya, pilot untuk project. Program ini, Pak Ya, Syarif? benar. Ini yang proyek yang pertama dan yang paling besar. Iya, paling besar. Dengan proyek-proyek yang lain yang ada di Sulawesi ada 2, ada di Kalimantan ada 1, dan di Maluku 1. Tapi yang paling pertama Pekalongan. Yang paling pertama Pekalongan. Apakah tapi karena permasalahannya juga paling berat. Oke, berarti dari seluruh daerah di Indonesia memang permasalahan paling berat untuk perubahan iklim ini di Pekalongan, Pak Syarif? Ya. Jadi perlu Pak Wali Kota ini harus dibantuin, bukan cuma oleh kemitraan, tetapi harus dibantuin oleh baik pemerintah nasional maupun lembaga-lembaga internasional. Oke, nah selain di Kota Pekalongan yang terdampak cukup besar tadi seperti Pak Syarif dan Pak Aaf katakan, di Indonesia daerah mana saja Pak yang terdampak isu? Yang kami satu itu untuk menyelamatkan Sungai Sadang. Kurang tahu kalau untuk orang Jawa mungkin nggak terlalu familiar, tapi Sungai Sadang itu adalah sungai dari Toraja yang menuju sampai di sekitar Makassar. Jadi itu benar-benar urat nadinya pertanian di Sulawesi Selatan. Itu memang akibat perubahan iklim dan kerusakan kiri kanan itu sebagian terkena rob juga seperti di sini. Sehingga kita berupaya untuk menanaminya sehingga robnya nggak sampai. Yang kedua, membantu masyarakat karena sebagian masyarakat itu masuk di dalam area hutan. Jadi untuk pertanian dan lain-lain. Jadi kita mencarikan
model pertanian yang tidak terlalu merusak, misalnya dengan kopi Toraja itu kan lumayan terkenal. Kopi Toraja. Termasuk misalnya kemiri itu juga tidak merusak tuh, jadi bagus. Dan alhamdulillah setelah kami bantuin, dulu masyarakat itu ketika memecahkan kemiri itu dagingnya juga pecah, sehingga nggak bisa diekspor. Kita coba, ternyata gampang. Kita minta Universitas Hasanuddin carikan alat, dibikinin, gampang. Nah, ini apa tuh? Bisa ekspor ke Hong Kong sekarang karena bijian. Menyelamatkan daerah tersebut ya Pak ya, untuk dapat berkembang lebih lagi. Oke, untuk program kemitraan dan pemerintah Kota Pekalongan yang sedang didanai oleh Adaptation Fund, dapatkah Pak Syarif menceritakan apa sih itu Adaptation Fund, Pak, dan mengapa mereka menghibahkan dananya untuk perubahan iklim di Indonesia? Ya, jadi Adaptation Fund itu adalah dana yang disiapkan oleh lembaga internasional untuk, kan perubahan iklim itu harus diselesaikan dalam dua cara. Satu, pertama mengurangi penyebab perubahan iklim, jadi itu kayak namanya mitigasi. Jadi misalnya kendaraan harus dikurangi, pokoknya yang menimbulkan polusi atau emisi itu harus dikurangi. Pohon-pohon tidak boleh ditebang karena itu mengeluarkan emisi juga. Pembangkit listrik seharusnya jangan batu bara gitu kan, yang ramah lingkungan, itu namanya mitigasi. Tapi pada saat yang sama, akibat yang tadi itu sudah terjadi di lapangan. Sudah ada rob di Pekalongan, sudah ada masyarakat yang pindah. Ya ini kan harus disiapin masyarakatnya. Jadi ini adaptasi, harus ada dana tertentu untuk menyiapkan adaptasi ini agar masyarakat atau pemerintah bisa beradaptasi dengan situasi yang baru yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, dari mana sumber duitnya? Dananya ini ya dari bantuan internasional. Nah, maksudnya kan kalau lembaga United Nations Framework Convention on Climate Change itu, UNFCCC itu, Indonesia termasuk anggota di situ. Kita sudah meratifikasi. Karena kita sudah meratifikasi, maka pemerintah Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan dari dunia internasional itu. Dan melihat bahwa Pekalongan ini salah satu yang benar-benar terdampak, menurut saya bantuan internasional untuk Pekalongan itu masih sedikit. Masih cukup segitu ya? Hitungannya cukup sedikit ya Pak ya? Permasalahan yang Pak Wali Kota hadapi dengan jumlah bantuan dana yang saya sebut saja ya Pak ya, itu cuma $6 juta. Itu berapa miliar itu? Jadi 70-an miliar doang. Tapi kan Pekalongan itu butuh, ya pokoknya Pak Wali untuk penyelamatan. Oke, berarti karena sudah masuk anggota, lalu otomatis sudah mendapatkan dananya juga. Untuk harus otomatis, harusnya kalau otomatis enak. Melihat ini kondisi kita ininya harus juga. bersaing dengan negara-negara yang lain juga. Jadi bayangkan saja kan ada proposal yang dibikin wali kota Pekalongan, terus kita kirim ke Amerika. Itu bersaing dengan orang Afrika, orang Eropa, Amerika Latin. Jadi syukur tuh kita dapat. Jadi harusnya langsung dapat. Doanya orang-orang Pekalongan. Oke, berarti mungkin permasalahan di Kota Pekalongan ini lebih parah kali ya dibandingkan daerah-daerah lain, makanya kita langsung menang gitu Pak? Enggak juga. Enggak juga. Yang lain juga banyak parahnya, tapi mungkin kualitas yang disiapkan oleh Kota Pekalongan, alhamdulillah bisa bersaing dengan negara yang lain. Yang kedua, dukungan dari pemerintah, alhamdulillah kelihatan tampak gitu. Itu semuanya yang dinilai. Nah, yang ketiga, mereka melihat apakah kemitraan ini bisa dijadikan lembaga perantara untuk bisa menyalurkan itu. Penilaiannya panjang. Jadi prosesnya nanti panjang. kalau ketemu nanti saya mau bilang,
jangan disusah-susahin. Kalau kan itu butuh banget. Iya. Oke, kalau dengar jawaban dari Pak Syarif ini sepertinya Kota Pekalongan memang cukup sangat parah, bukan cukup Iya. lagi ya, sangat parah kondisinya. Kondisinya. Kita akan tanya seperti apa kondisi Kota Pekalongan terkait isu perubahan iklim ini ke Pak Aaf selaku Wali Kota. Siap. Tapi setelah jeda berikut Pak, jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expose lebih dekat, lebih santai, masih bersama dengan Pak Syarif dan juga Wali Kota Pekalongan, Pak Siap. Aaf. Kita akan melanjutkan obrolan tadi yang sempat terjeda ya Pak ya, mengenai dampak isu perubahan iklim di Kota Pekalongan sendiri. Seperti apa dari pandangan Pak Aaf? Ya, kalau kita melihat di lapangan, terus ada berbagai macam penelitian gitu, baik yang dilakukan akademisi maupun kita lihat kondisi di lapangan, ini memang perubahan iklimnya ini lebih cepat dalam arti lebih cepat parahnya. Ya, seperti kita contohkan misalkan dari IPB, dari ITB, itu memperkirakan bahwa Kota Pekalongan ini 2035 ya akan tenggelam. Nah, itu memang bisa terjadi kalau kita diam. Tapi alhamdulillah kita akan terus bergerak, terus mencari solusi. Alhamdulillah baik bukan hanya dengan pemerintah Jawa Tengah, tapi juga pemerintah pusat, dan alhamdulillah kita dapat berkah dari kemitraan dan adaptation fund. Semua upaya kita lakukan. Terus terkait dengan pembangunan tanggul yang di utara itu, tanggul yang awal, tanggul raksasa. Itu kita perkirakan bahwa bisa bertahan 5-8 tahun maksimal, itu memang akan limpas lagi. Tapi ternyata prakteknya 4 tahun itu juga pada tahun ini. Kemarin ada beberapa laporan warga dan laporan dinas, itu kalau siklus robnya masih besar, itu ternyata limpas juga. Nah, ini kan menandakan ini lebih cepat. Nah, memang dampaknya ke Kota Pekalongan sangat luar biasa, tapi ya kita terus penurunan muka tanah ini juga jadi perhatian kita terus bergerak. Alhamdulillah doanya orang-orang Pekalongan, kita juga dapat berkah perhatian maupun bantuan dari pihak-pihak, terutama dari kemitraan. Ya mudah-mudahan lah ini jadi ikhtiar kita bersama, karena pemerintah ini nggak bisa sendiri. Ya, tidak bisa sendiri dalam menghadapi, karena ini kita melawan faktor alam, nggak bisa sendiri, harus ada sinergi, bantuan, apalagi tentang anggaran. Ya, anggaran kalau dari kemitraan ini 6 juta dolar, ya itu sudah sangat sudah sangat berharga sekali untuk Kota Pekalongan. Dan mudah-mudahan ini bisa, ya, ikhtiar kita bisa terus meminimalisir dampak. Kita tidak pernah bilang mengatasi ya, karena untuk mengatasi itu sangat sulit sekali. Tetapi bagaimana kita mencegah dan meminimalisir dampak dari perubahan iklim, terutama untuk Kota Pekalongan. Oke, dengan besarnya dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh Kota Pekalongan, tentunya ini kan membuat kemitraan tertarik ya Pak ya untuk memberi perhatian lebih ke Kota Pekalongan, dan akhirnya menuju Kota Pekalongan menjadi pilot project untuk program Adaptation Fund. Bagaimana perasaan Pak Aaf kotanya ini mendapatkan program Adaptation Fund, Pak? Ya, seperti saya bilang tadi, ibarat kita ketiban durian runtuh, tapi ini untuk mengatasi permasalahan. Tentunya sangat berterima kasih sekali. Nah, ini kita ajak juga, kita himbau juga kepada masyarakat. Ini bukan orang asli Pekalongan, tidak tinggal di Pekalongan, tidak ada keterkaitan apapun untuk Kota Pekalongan. Pak Laude Syarif dengan kemitraan dan kawan-kawan ini di lapangan, ada Mas Kiki dan sebagainya yang selalu koordinasi dengan kita, ada Mas Tresno.
ya ada Gudewi, semuanya lah macam-macam, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka saja yang bukan asli Pekalongan, tidak punya darah Pekalongan, tidak tinggal di Pekalongan, peduli dengan kota Pekalongan. Nah ini masyarakat kita sendiri, ayo kita mulai peduli untuk bersama-sama mencegah. Ya, jadi jangan, ya itu tadi masalahnya, jangan buang sampah sembarangan, harus bersama-sama melaporkan maupun koordinasi tentang lingkungannya mungkin yang masih terkena banjir rob. Tidak saling menyalahkan, tetapi kerjasama berkolaborasi, intinya itu. Saya ingin tambah sedikit. Boleh. Ya. Pak Wali Kota, bahwa Pak Wali Kota sangat mensyukuri, ini katanya kayak seperti durian runtuh, tetapi sebenarnya ini bukan durian yang runtuh, tapi memang upaya yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan kami juga. Jadi ini kerja keras juga untuk dapatin bantuan seperti ini. Prosesnya panjang dari tahun 2015. Jadi prosesnya panjang. Oleh karena itu saya berharap bahwa ketika ada kunjungan internasional ini mereka bisa melihat sendiri, dan itu mudah-mudahan kerja ini bisa berlanjut menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali, bahwa kalau orang Amerika saja mikirin Pekalongan, ya seharusnya masyarakat Pekalongannya jauh lebih peduli juga kalau ada pengolahan sampah, perbaikan lingkungan, penanaman yang ditanam oleh pemerintah harus jaga bareng-bareng. Kalau sudah selesai proyeknya, tolong masyarakat ikut jagain, nggak sebar. Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Industri juga yang ada di Pekalongan harusnya membantu ramah lingkungan kota dan semuanya merawat, tidak ekses terhadap semua yang dilakukan seperti itu. Oke, berarti harusnya harapannya dengan adanya program ini di Pekalongan kan menggugah kesadaran dari masyarakat kota Pekalongan sendiri agar lebih bisa menjaga dan meminimalisir terjadinya dampak perubahan iklim di kota Pekalongan. Seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk fokus pencapaian adaptasi iklim yang ditargetkan dari lembaga kemitraan ini seperti apa Pak Syarif? Ya, fokusnya itu kami itu sebenarnya targetnya ya, berharap bahwa tadi untuk mengatasi itu sulit. Tapi sekurang-kurangnya mengurangi dampak atau memperlambat proses. Tadi itu ya, mudah-mudahan ramalan 30 tahun lagi itu Pekalongan ada, dengan kerja keras kita yang baik, menahan intrusi air laut ke darat berkurang, terus penurunan permukaan tanah dikurangi. Mudah-mudahan ya sampai akhirul zaman Pekalongan masih ada. Tapi itu memang harus kita kerjain bersama. Harus serius. Baik, membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak tentunya ya untuk hal ini. Masyarakat, dunia usaha, pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya tidak boleh juga dilimpahkan ke pemerintah semua. Masyarakat. Tapi masyarakat, dunia usaha ini harus penting. Sama-sama. Iya, karena kebanyakan di masyarakat kita bisanya protes gitu Pak ya. Iya. Ini harusnya pemerintahnya seperti ini, tapi kesadaran untuk mereka sendiri agak kurang seperti itu. Untuk kelurahan yang menjadi target intervensi dalam program ini itu di mana saja Pak? Ada sekitar 8 kelurahan ya, yang paling banyak memang di utara ya, di Pekalongan Utara. Dan nanti kita akan fokus juga di Pekalongan Barat, karena setelah penanganan dari pemerintah pusat, dari Kementerian PUPR lewat BPWS Pemali Juwana, ini alhamdulillah kalau untuk utara sudah 50% lah mungkin terdampak, mengurangi terdampak banjir dan rob. Ini tinggal nanti kita fokus di Pekalongan Barat. Tetapi kalau kemarin ada penanaman mangrove dan sebagainya, itu di daerah Panjang Baru yang kita fokuskan lebih ke utara sekarang. Oke, berarti untuk program dari kemitraan ini sendiri tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan program non fisik seperti itu Pak Syarif? Iya, jadi kami juga berusaha kan, orang-orang terdampak ini kan sumber ekonominya jadi berubah juga. Seperti itu, makanya kita ingin membantu mereka juga bagaimana beradaptasi dengan yang baru. Kalau dulu misalnya nanam, mungkin sekarang harus merawat yang baik. Jadi memang
komponennya ada beberapa. Jadi bukan cuma bangunan fisik yang akan dibuat, tetapi juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran, melibatkan pemuda untuk ikut nanam mangrove, ikut bakau seperti itu. Ya mudah-mudahan ini terinstitusionalisasi dengan baik. Oke, baik. Rencananya berapa lama Pak kemitraan akan melakukan pembangunan fisik di sekitar wilayah pesisir pantai dan berbagai program lainnya? Menurut programnya itu tahun 2000 sampai dengan tahun 2024. Oh, Nah, 2024, jadi mudah-mudahan pembangunan fisiknya ini ya ketika tamu-tamu dari luar negeri ini datang, nah kita bisa secara simbolis memulai apakah benarnya dibuka atau apa. Oke, berarti untuk dananya dari tadi yang itu ya, yang dananya $6 juta itu. Tapi jangan diulang-ulang terus dananya. Dananya ini sebenarnya Agak sensitif memang kalau ngomongin dana. agak malu sebenarnya karena lihat permasalahan Pekalongan itu harusnya itu Harusnya lebih. Wow. Jadi itu yang paling penting itu sebenarnya dana itu penting. Iya. Tapi kesadaran masyarakat untuk mau memikirkan Pekalongan 20 tahun lagi itu nggak usah deh 30 tahun kan. 20 tahun. Karena Pak Wali ini kan dibatasi oleh masa jabatan. Iya, Jadi itu betul. hanya maksimal 10 10 tahun. Tapi kan Pekalongan ini kan nggak dibatasi masa jabatan. Iya. Nah, oleh karena itu yang bisa itu masyarakat, kesadaran masyarakat. Yang lebih penting. Berarti berjalan akan sampai tahun 2024. Untuk tahun ini berarti sudah sekitar 1 tahun ya, 1 tahun berjalan. Oh, sudah Hampir Lebih ya, 1 tahun kalau lebih untuk berjalan. komunikasinya udah Bagaimana lebih. keadaannya Pak? Apakah sudah mulai ada perubahan atau Ya, bagaimana? itu tadi. Alhamdulillah sudah ada perubahan ya, terutama untuk yang pembangunan fisik. Tetapi untuk yang penanaman seperti mangrove dan sebagainya, betul apa yang saya setuju apa yang dikatakan Pak Laude Syarif bahwa masyarakat juga harus beradaptasi. Kalau 2 tahun kemarin kita mulai menanam, ya sekarang kita ikut memelihara ya, atau merawat. Jangan semuanya serahkan kepada pemerintah, itu enggak. Kita harus sama-sama merawat lah, baik untuk di lapangan maupun fisik yang sudah dibangun maupun tanaman-tanaman yang bisa untuk mencegah abrasi itu, ya kita harus rawat. Masyarakat jangan acuh ya. Karena kemarin juga ada beberapa pas terakhir kita nanam juga dengan situasi air pasang, air rob itu juga alhamdulillah sudah ada metode yang dipakai pipa, pakai lumbung bambu dan sebagainya. Ini alhamdulillah semuanya juga di lapangan menyesuaikan adaptasi untuk situasi dan kondisi. Harapannya masyarakat juga bisa beradaptasi. Karena ternyata sulit untuk menanam itu. Apalagi kalau sudah ditanam ada rob. Jadi tekniknya harus inovasi terus. Tapi sejauh ini bagaimana sinergi dengan pemerintah Kota Pekalongan Pak Syarif? Saya hendak melihat lagi ini betul-betul terbaik. Terbaik. Alhamdulillah. Saya sangat mensyukuri sinergi yang bukan cuma Pak Wali, tapi semua jajaran kita instruksikan. Sampai di tingkat RT RW sangat mendukung. Dan aktivis-aktivis pecinta lingkungan yang di Kota Pekalongan semuanya ikut bergabung. Alhamdulillah. Bersinergi bersama ya dalam proyek ini ya, alhamdulillah. Oke, berarti untuk selain kemitraan ini apakah ada pihak lain Pak yang juga turut mendukung ini selain komunitas-komunitas Pekalongan? Iya, tentunya? ada dan kami membuka semuanya kerjasama, tidak hanya dengan kemitraan dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Kami membuka alhamdulillah juga untuk di Kota Pekalongan itu ya tadi masyarakat pecinta lingkungan, komunitas-komunitas itu juga mereka siap untuk bergabung dan bersama-sama. Ini mudah-mudahan lah ini jadi berkah semua, dimulai dari kesadaran masyarakat di tingkat komunitas maupun pecinta lingkungan, ya nanti bisa menular ke RT RW, ke kelurahan dan semua masyarakat. Ini kita rasa kalau semuanya sudah sadar,
tugas semuanya jadi lebih ringan dan Betul. permasalahan perubahan iklim bisa teratasi lebih maksimal. Oke, semoga semuanya bisa berjalan seiring dengan rencananya kita ya Pak ya, agar semua pihak juga turut andil di dalam proyek ini. Baik, kabarnya akan ada kunjungan dari 20 negara di Kota Pekalongan seperti yang tadi sudah sedikit diberi gambaran oleh Pak Syarif. Setelah ini kita akan bahas, tapi jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita menuju ke segmen yang terakhir, tidak terasa ya Pak ya. Kita menuju ke segmen terakhir dan kita lanjutkan yang tadi, kabarnya akan ada kunjungan dari 20 negara ke Kota Pekalongan terkait dengan kemitraan ini. Seperti apa kunjungan yang dimaksud Pak dan tujuannya apa? Ya, jadi akan ada mungkin 21 atau 22 negara yang akan hadir, sekitar 40-an orang yang hadir ke Pekalongan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang bersedia menerima dan kepada Pak Gubernur Jawa Tengah untuk menerima kunjungan itu. Begini, Adaptation Fund itu kan proyeknya banyak di dunia ya. Di dunia ada di Afrika, di Eropa, di Amerika. Di Asia, di Pasifik, seperti itu. Jadi mereka ini ingin belajar dari melihat langsung proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Ketika mereka meminta apakah Indonesia bersedia untuk dikunjungi, saya bersedia. Sangat bersedia. Terus sebenarnya kalau misalnya dari lihat agak yang sudah selesai, yang sudah tutup proyeknya, itu yang seperti Sungai Sadang itu lebih bisa dilihat hasilnya karena memang sudah lebih dulu ditutup dan agak kelihatan. Tapi menurut saya lebih bagus melihat Pekalongan. Karena kenapa harus Pekalongan dilihat oleh masyarakat dunia? Ya biar mereka lihat sendiri juga permasalahan, beratnya permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wali, masyarakat dan Provinsi Jawa Tengah, bahkan seluruh pantai utara Jawa. Seperti itu. Diharapkan setelah mereka melihat permasalahannya, ya akan ada juga pelajaran yang mereka ambil. Dan pada saat yang sama, saya nih berharap dengan Pak Wali, ya akan ada tindak lanjut yang lebih besar untuk bantuan ke sini, baik itu dalam bentuk Adaptation Fund maupun di dalam skema pendanaan lain dari Bank Dunia misalnya. Tapi jangan utang, saya nggak mau utang. Harus hibah. Kalau utang, berat kalau utang. Urusan lain. Saya nggak mau kalau utang. Kalau hibah dipercayakan, ya kami mau sadokah mereka, kita mau sadokahnya. Kalau utang. Oke, berarti rencananya tanggal berapa Pak Syarif? Tanggal berapa lagi? 5. Tanggal 5 di Semarang. 5 sampai di Semarang dulu. Kayaknya sehari lebih di Semarang, habis itu kita bergerak mulai tanggal 7 di sini. 7 di Pekalongan. Bila mereka ingin lihat, dan kami berterima kasih juga Pak Wali akan menerima dan mungkin pada saat yang sama ingin memperlihatkan Pekalongan kondisinya. itu bukan cuma masalah road loh. Pekalongan itu ada sisi lainnya juga yang harus perlu diselamatkan, termasuk tadi itu apa? Nasi makanan apa tadi? Megono ya. Begitu, jadi dilihatin. Di Pekalongan itu ada hal lain selain itu. Tapi apakah Kota Pekalongan ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi target kunjungan kali ini Pak? Iya, ini target utamanya. Namun ada 1-2 delegasi setelah dari Pekalongan ini ingin pergi melihat yang di Sungai Sadang, yang ke Sulawesi, kayak kampung saya. Bukan saya, jadi tapi
semuanya fokusnya di Pekalongan. Karena ada beberapa delegasi ingin melihat, karena kalau di sini kan pantai, kalau di sana itu kan sungai, Iya. jadi ingin lihat juga. Seperti itu. Oke, baik. Pak Aaf, menjadi Ya. satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi target kunjungan dari 20 negara ini, bagaimana Pak Aaf menanggapi? Ya, kami masih percaya ya bahwa tamu itu membawa berkah. Ya. Apalagi ini tamunya luar biasa dari sekitar 20 sampai 22 negara, ada sekitar 40 delegasi ke Kota Pekalongan. Mudah-mudahan setelah mereka melihat situasi dan kondisi Kota Pekalongan, kami lihatkan tentang bencana kita, banjir dan rob, tapi di situ juga kita punya potensi kok ya, termasuk kuliner, termasuk kerajinan, UMKM, termasuk batiknya. Ya, syukur-syukur kalau dari dampak robnya mereka bisa ada pemikiran penyelesaian maupun itu tadi syukur-syukur ada hibah pendanaan ya. Di sisi lain kita harus juga memperkenalkan makanan khas. Batiknya, mudah-mudahan mereka tertarik batik dan kita bisa mengekspor ke negara-negara baik Amerika Latin, Amerika maupun di Afrika. Mudah-mudahan ini ada dampaknya semua, ada berkahnya semua untuk Kota Pekalongan. Oke, baik. Harapannya semoga Kota Pekalongan semakin dikenal oleh banyak negara seperti itu ya Pak Aaf ya. Oke, untuk hal ini apakah kunjungan dilakukan juga ke negara lain Pak Syarif atau hanya Indonesia saja? Untuk tahun ini memang Indonesia. Makanya ketika saya diminta kesediaan untuk dijadikan tempat pembelajaran dan berbagi, saya terima. Saya terima nikahnya. Ijab kabul ya. Ya, kabul walaupun saya tahu ini akan ngerepotin Pak Wali. Akan ngerepotin. Enggak. Saya kabulkan. Kita senang. Tapi untuk acaranya sendiri seperti apa gambarannya Pak Syarif? Ya, jadi itu Rangkaian kan acara. ada pertama pertemuan awal di Kantor Gubernur. Semarang, di mana Pak Gubernur menjelaskan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Jawa Tengah. Setelah itu kami dari kemitraan juga ingin menjelaskan apa-apa yang telah kami kerjakan. Setelah sana penjelasan lisannya di Semarang, habis itu ada kunjungan lapangan. Ya. Di sini untuk dilihat daerah-daerah yang ada penanaman di mana, akan ada pembangunan untuk breakwaternya di mana, terus bagaimana masyarakat sekitar dilibatkan, termasuk misalnya pemeliharaan mangrove yang kemudian menjadi sebagian tambak oleh masyarakat. Ini seperti itu. Basically jadi mereka ini datang melihat dan ingin bertanya kepada tim Pak Wali. Oke, merasa merepotkan Pak Wali katanya Pak. Enggak, ya kalau saya itu tadi prinsipnya bahwa tamu itu bawa berkah. Jadi sudah kewajiban kita kalau ada tamu ya kita berusaha menjamu yang terbaik supaya kalau tamu itu nanti kembali ke negaranya mereka tetap terkesan dengan Pekalongan itu tidak hanya dengan bencananya tetapi dengan keremah tamahan masyarakat Kota Pekalongan. Oke, baik. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Syarif juga bahwa ini melibatkan masyarakat. Iya. Sudah apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam menyambut kunjungan 20 negara ini? Tentunya semuanya insya Allah sudah siap sambil kita juga sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan kemitraan. Insya Allah kita siaplah untuk kedatangan 20 tamu dari 20 negara itu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah. Yang penting tugas kita adalah nanti setelah mereka dari Pekalongan, Kota Pekalongan ini menjadi kesan yang tidak terlupakan. Harapannya itu. Harapannya seperti itu. Pak Syarif mau menambahkan? Ya, sama dengan harapan dan Pak Wali Kota bahwa semoga saja tim dari beberapa negara itu menjadi lebih tersentuh untuk membantu Indonesia, untuk membantu Pekalongan. mobil khusus Pekalongan. Dan saya yakin di Pekalongan itu bukan cuma robnya saja yang mereka Iya. mudah-mudahan bisa mereka menikmati sisi lain dari Kota Pekalongan sehingga menjadi lebih tertarik
Iya. Bahwa Pekalongan itu sebenarnya punya sisi lain yang harus diselamatkan. Nah, itu aja. Oke, baik. Pak Syarif, saya juga ingin bertanya. Seperti garis besar tadi yang sudah saya disampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang komitmen bersama menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim. Bagaimana pandangan dari Pak Syarif terkait hal ini? Ya, mengapa itu harus kita jaga? Saya pikir itu tidak perlu penjelasan karena kita hidup dari alam. Iya. Kalau air kita berkurang, dan ini contoh sebenarnya contoh. Kalau ternyata dulu yang kita bisa tanami padi, kita bisa tanami apa, tiba-tiba, nah, itu akibat apa? Akibat memang perbuatan kita perbuatan sendiri. kita. Nah, oleh karena itu, kita berharap bahwa dalam rangka menjaga itu jangan hanya pemerintah terus disalahin. Jadi kita harus semua ingin menjaganya. Jadi masyarakat, pemuda, anak sekolah, kita semua, media seperti adik-adik, untuk seperti itu, untuk selalu kita nggak bosan-bosan menyampaikan bahwa alam itu bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk anak cucu kita. Seperti itu. Jadi mungkin kalau mau disuruh menutup, saya mau ingin bilang sesuatu. Ada pesannya Gandhi. Dia bilang, natural resources is enough for human being, but not enough for human greed. Dia bilang itu sumber daya alam itu sebenarnya cukup untuk umat manusia, tetapi tidak cukup untuk ketamakan manusia yang mau merusak terus. Jadi mari kita jaga, bersama. Iya, saya setuju dengan ucapan itu karena memang manusia ini tidak akan ada puasnya selalu kurang dan ingin yang lebih lagi seperti itu. Tapi kalau dari Pak Alf sendiri bagaimana Pak menanggapi dengan komitmen Indonesia ini untuk maju bersama untuk melawan ancaman perubahan iklim? Ya, perubahan iklim ini intinya kan tidak bisa kita hindari. Jadi harus kita hadapi, tetapi menghadapinya itu juga tidak bisa sendiri, harus dengan kerjasama semuanya. Ya seperti itu tadi, kalau manusia itu ibaratnya tamak tidak ada puasnya. Nah ini bantuan dan kolaborasi ini juga kita harus tamak kan nggak ada puasnya. Harus semakin banyak. Itu menurut saya lebih baik. Oke, berarti untuk kedepannya semoga kita juga bisa lebih meningkatkan ke apa ya? Ya kita meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi. Itu penting. Jadi saya lupa tadi. Bahwa kejadian ini acara ini terjadi karena juga peran dari pemerintah pusat, sebagian khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selalu memberikan bantuan dan seperti itu. Jadi kolaborasinya itu di samping pemerintah dari tapak sampai nasional. Tapi secara horizontal ini yang paling penting. Iya, paling penting. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, industri, pendidikan, paguyuban seni, karena semua bisa menyumbang sebenarnya. Semuanya bisa turut andil ya Pak ya, dari berbagai sektor dan kalangan, dari bawah sampai atas semuanya sebenarnya bisa. Oke, untuk terakhir nih Pak, saya ingin dari Pak Syarif dan juga Pak Alf menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk mengatasi atau ikut turut meningkatkan kesadaran dari perubahan iklim ini. Dari Pak Syarif? Ya, kalau saya bahwa pada pembukaan tadi Pak Wali Kota mengatakan bahwa kalau dari negara-negara lain yang jauh sekali dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Eropa mau datang belajar ke sini, di samping belajar karena memang dia peduli terhadap Pekalongan, ya seharusnya masyarakat Pekalongan, Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya harus lebih peduli untuk keselamatan dan untuk kelestarian lingkungan di Indonesia. Oke, dari Pak Alf? Ya,